Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang mengulas hasil penelitian para dosen Universitas Kristen Maranatha. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang menarik tentunya, satu topik yang mempunyai nilai heritage dan juga nilai sejarah yang ada di Kota Bandung. Dan kita akan terlebih dahulu akan berdoa mohon penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Baik, sumber segala hikmat yang terus berkarya di dalam sejarah dan kehidupan kami umat manusia. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan percakapan kami di dalam penyertaan dan juga di dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Karena itu Bapak berkati program Inspirasi Maranatha, di mana kami mau mengulas tentang kontribusi vernakular untuk arsitektur warisan Hindia Belanda di Indonesia. Karena itu Bapak, kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para netizen dan khususnya para sahabat Maranatha, pada kesempatan ini kita akan perkenalan dan juga dipandu oleh seorang dosen dari Universitas Kristen Maranatha, yaitu Ibu Sri Winarsi Maria Kirana, atau kita panggil aja Ibu Wina, ya. Nah, Bu Wina, silakan Bu Wina memperkenalkan diri kepada para sahabat Maranatha. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk undangannya pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Wina, saya dosen di Universitas Kristen Maranatha. Sekarang fakultasnya sudah baru Pak, Ya. Di Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Program studi, sebetulnya saya baru mau pindah home base, karena sebelumnya saya home base-nya di interior, desain interior. Sekarang setelah lulus, sambil nunggu SK turun, saya nanti semester depan akan pindah home base ke prodi arsitektur. Arsitektur, ya. Ya, mungkin Bu Wina bisa juga menceritakan mulai bekerja di Maranatha mulai tahun berapa, dan kemudian juga bisa menceritakan sedikit tentang studi Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya diangkat menjadi dosen tetap di Maranatha ini tahun 2016. Dan perjalanan studi saya, S1-nya saya di ITENAS di Bandung. Saya lulus sarjana desain interior, lalu saya S2 ke Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Saya mengambil Master of Arts, jurusan teologi. Lalu setelah lulus dari S2 teologi, saya ambil S2 arsitektur di Unpar. Lalu kemarin 2020 akhir, saya diterima di Silapakon University di Bangkok di Thailand. Itu saya ambil arsitektur, tapi program studinya Architecture Heritage Management and Tourism. Dan saya baru lulus Pak kemarin Maret 2024 ini. Ya. Jadi kita beri apresiasi ya untuk seluruh keteguhan dan kegigihannya dalam belajar, ya. Dan kita juga ucapkan selamat untuk gelar doktor yang baru saja diterima di Bangkok. Di Bangkok di universitas mana Ibu ya? Silpakon University. Saya sulit mengucapkannya. Tapi tempatnya sangat strategis Pak, sebelah Istana Raja. Jadi, sebelahnya ya? Jadi sangat di pusat. Ya. Saya hanya datang aja tapi sebagai turis, tapi saya tidak sempat untuk menengok universitasnya. Iya. Baik Ibu membahas dalam satu jurnal ya, ini dalam bahasa Inggris, tapi kalau saya terjemahkan adalah kontribusi vernakular ya, untuk arsitektur warisan Hindia Belanda di Indonesia. Kasus Jaarbeur, bangunan gitu ya. Ucapannya betul ini Jaarbeur? Ya itu bahasa Belanda memang agak sulit ya Pak. Ya. Tapi mengucapkannya Jaarbeurs. 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 Jaarbeurs bangunan gitu ya.
Nah, Ibu, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah apa yang melatar belakangi pemilihan judul ini ya dan penelitian. Apakah ini karena Ibu terkait dengan disertasi doktoral yang tadi memang Ibu sebutkan berkaitan dengan heritage tadi ya, bangunan atau arsitektur dari masa-masa yang lalu, kolonial dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Ibu? Iya, betul. Jadi memang salah satu syarat lulus program doktoral di kampus kami itu harus ada publikasi ilmiah internasional. Dan memang publikasi saya ini berkaitan dengan penelitian S3 dan juga karena kami waktu itu, maksudnya saya beserta pembimbing saya rencananya memang mau mempublikasikan di jurnal vernakular. Memang jurnal ini namanya ISVS. Ini jurnal tentang arsitektur vernakular. Jadi itu yang melatar belakangi. Yang pertama adalah harus memang berkaitan dengan vernakular itu sendiri. Tapi kami memang tidak mengada-ada. Jadi memang bangunan Hindia Belanda di Indonesia ini ada unsur-unsur vernakular yang diadopsi oleh arsitek-arsitek Belanda ketika membangun bangunan kolonial di Bandung atau di Indonesia ya secara keseluruhan gitu. Tapi itu mulai dari periode mungkin tahun 1920-an, 1910 ke sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena disertasi saya itu tentang bangunan kolonial, bangunan Yardbirds ini adalah salah satu dari 2 kasus studi yang memang saya teliti gitu Pak. Ibu, dalam mengambil satu topik ya, dan Ibu apa karena kebetulan Ibu adalah dari Bandung, tinggal di Bandung, lalu Ibu, ya udahlah saya lihat di Bandung ini kebetulan cukup banyak ya bangunan-bangunan yang disebut vernakular itu, ataukah memang ada sesuatu yang lebih spesifik di balik itu? Mungkin apa bisa dijelaskan apa hanya karena kebetulan Ibu pernah di Bandung atau karena Ibu melihat sesuatu yang khusus misalnya dibandingkan bangunan-bangunan vernakular di kota-kota lain, di Jakarta atau mungkin di Malang hanya 1-2, tapi mungkin ada perbedaannya Bu ya. Maksudnya ini bangunan Hindia Belanda ya Pak? Ya, Hindia Belanda pasti. Bukan bangunan vernakular ya? Oh iya, sorry. Bangunan Belandanya maksudnya. Bangunan peninggalan Hindia Belanda. Ya pertama memang saya tinggal di Bandung, saya lahir di Bandung, besar di Bandung. Dan tentang bangunan-bangunan Hindia Belanda ini memang sepertinya sudah terdoktrin dari saya kecil. Jadi orang tua saya selalu mengagumi bangunan-bangunan arsitektur Belanda. Kebetulan juga nenek saya tinggal di rumah beliau adalah bangunan Belanda. Jadi memang mungkin sudah sadar nggak sadar, alam bawah sadar mungkin sudah terdoktrin gitu ya Pak. Jadi saya memang menyenangi, mengagumi bangunan-bangunan tersebut. Dan kenapa saya mengambil kasus-kasus studi bangunan yang ada di Bandung, karena ya pertama saya pasti lebih familiar dengan kota Bandung itu sendiri. Dan kedua karena saya juga bergabung dengan komunitas Bandung Heritage sejak saya sekolah sejak saya S2, jadi pemahaman saya itu mungkin bisa dibilang yang menjadi motivasi saya untuk ambil kasus studi atau topik penelitian yang berhubungan dengan heritage, architectural heritage. Memang apakah sempat ada sedikit penelitian kecil tentang ada pembedanya antara bangunan warisan Belanda misalnya minimal aja antara Bandung dan Jakarta itu? Apakah ada kekhususannya atau hampir semuanya sama begitu? Mungkin kalau secara keseluruhan sama ya Pak ya. Secara keseluruhan sama, hanya mungkin yang membedakan arsiteknya saja. Jadi kalau Bandung itu arsiteknya banyak, arsitektur Belanda banyak adalah kebanyakan karya-karya Wolf Schumacher. Tapi mungkin kalau di Malang, di Semarang ya, kalau di Jawa Tengah juga, itu mungkin arsiteknya McLean Pont atau ya yang lainnya ya, gitu. Jadi apa itu McLean Pont itu arsitek. Jadi yang mungkin yang sepanjang saya tahu konsep berpikirnya sama,
penerapannya sama, hanya arsiteknya yang berbeda. Jadi kalau di Bandung banyaknya karya-karya arsitek Wolf Schumacher, tapi kalau di Jawa Tengah saya rasanya Wolf Schumacher tidak banyak berkarya di sana. Jadi di sana banyaknya karya-karya arsitek McLean Pond dan yang lain-lainnya. Ibu tadi sekilas Ibu menyebutkan kontribusi vernakular ya, tapi mungkin istilah ini perlu diperjelas lebih dahulu supaya tadi tidak ada kerancuan ya, bahwa tidak otomatis bahwa bangunan Belanda itu vernakular. Tapi apa yang dimaksudkan dengan vernakular itu? Ya, jadi arsitektur vernakular itu arsitektur yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang sangat spesifik dari sebuah kelompok masyarakat dengan sangat memperhatikan konteks baik itu lingkungan, teknologi, konstruksi, kemampuan masyarakat dalam membangun, atau mungkin bisa kita bilang craftsmanship, lalu nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Mungkin kalau gampangnya ini arsitektur tradisional mungkin ya Pak ya. Seperti itulah kalau seperti joglo, pendopo begitu tuh. Itu kan tradisional itu. Betul Pak. Tapi mungkin kita bisa melihat lebih dalam, tidak hanya formnya aja atau bentuknya saja, tapi arsitektur vernakular itu adalah bagaimana pemikiran masyarakat, budaya masyarakat, dan cara mereka membangunnya itu semua disebutnya vernakular. Dan bagaimana mereka juga bisa mewariskan kemampuan membangun ini ke anak cucu, ya, pada jadi generasi berikutnya. Misalnya contohnya bagaimana itu? Iya, jadi ke bangunan-bangunan rumah atau bangunan-bangunan balai desa yang ada di sebuah masyarakat tradisional gitu ya. Dari mulai mereka mencetuskan ide, gagasan, saya mau bikin rumah, itu kan dia tidak sendiri ya Pak ya. Jadi ketika saya mau membangun rumah, biasanya dia akan mengundang tetangganya, dia cerita, atau mungkin kepala desanya dia cerita bahwa saya mau membangun rumah, saya mau ada kebutuhan untuk membangun rumah. Dia utarakan di situ, lalu nanti mungkin diatur ya, ada sistem gotong royong ketika membangun gitu. Jadi nanti akan diatur siapa bagian apa, dan gotong royong itu nggak hanya sampai bapak-bapaknya saja yang membangun, tapi ibu-ibunya juga. Ibu-ibunya gimana? Ibu-ibunya membantu nanti mempersiapkan makanan, minuman. Itu semua adalah sistem masyarakat tradisional kita ketika mereka membangun. Dan dalam membangunnya pun mereka pertama melihat konteks ya. Jadi konteks ini dalam arti bisa dibilang iklim seperti apa. Terus karakter site-nya atau karakter tempat ya. Tanahnya seperti apa? Apakah tanah gambut, tanah pasir, atau tanah apa? Dan itu nanti dan hebatnya Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk membangun rumah tinggal itu sudah sesuai Pak semua dengan yang ada di site itu. Jadi kalau tanahnya tanah lembek, tanah gambut, nanti akan disesuaikan ya, memang harus pakai bangunan rumah yang memang harus panggung gitu ya. Nanti sudah ada pohon-pohon yang batang-batangnya sudah sangat sesuai untuk bangunan rumah mereka. Atau memang perlunya rumah-rumah yang ringan saja, nanti ada kayu-kayu yang memang sudah sesuai, sudah disediakan gitu oleh alam. Misalnya tanahnya itu sangat tidak stabil, banyak gempa, jadi otomatis bangunannya itu lebih cenderung kayu-kayu yang lebih ringan, begitu ya Bu ya? Nah kalau waktu itu saya pernah ke Nias itu, di Nias justru dia potensi gempanya besar Pak, di Nias itu. Potensi gempa besar, jadi mereka sudah disediakan kayu-kayu saya lupa ya, mereka bilangnya itu bahasa daerah sih, kayu-kayu yang besar, diameternya besar-besar. Dan itu mereka gunakan untuk membangun rumah tinggal, rumah panggung. Dan waktu itu tahun 2000, awal-awal tahun 2000 ya, yang ada gempa hebat itu di Sumatera. Bukan yang di Aceh. Yang di Aceh kan
sekitar 2004 ya. Oh bukan, ini gempa aja Pak, bukan tsunami. Gempa, bukan tsunami. Bukan, dan Nias kena di situ gempa hebat itu. Rumah-rumahnya aman, rumah-rumah tradisional itu aman. Ya ada rusak-rusak sedikit, lumrah ya, wajar ya, tapi tidak ada yang sampai kolaps, rumahnya nggak ada. Karena mereka jadi kemampuan mereka menerjemahkan tantangan alam itu teraplikasikan gitu dalam pembangunan, dalam konstruksi rumah-rumah mereka. Ya, kita sudah mempunyai sedikit pengertian tentang apa yang disebut dengan arsitektur vernakular gitu ya. Nah, izinkan saya melanjutkan Bu. Nah, Ibu Bu Wina sebagai akademisi ya, yang tentunya mempunyai perhatian atau konsentrasi yang khusus tentang warisan bangunan kolonial di Kota Bandung ya. Kira-kira apa Bu ya, kalau boleh saya tanya itu, begitu banyak bangunan-bangunan warisan Belanda di Kota Bandung itu ya. Apa yang menjadi latar belakangnya Ibu ya? Iya, jadi waktu itu kan Belanda itu ada rencana ya, Hindia Belanda waktu itu kita menyebutnya masih Hindia Belanda, itu ada rencana untuk memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Jadi itu dipersiapkan oleh mereka dengan membangun kantor-kantor pemerintah, instalasi militer. Makanya di Bandung banyak markas-markas militer yang bangunannya juga warisan Belanda. Lalu mulai juga membangun hunian-hunian. Rumah sakit juga termasuk di dalamnya. Jadi gedung sate itu Pak adalah memang yang sudah dipersiapkan Belanda ketika nanti Batavia atau ibu kota pindah ke Bandung. Ya. Itu salah satunya. Tapi waktu itu tahun 1930-an ada krisis ekonomi dunia. Itu 1929 ya saya dengar itu ya. 1929 ya Pak ya. Ya. Kasus Malaysia itu. Iya, Malaysia betul. Ya. Nah, krisis ekonomi akhirnya batal. Jadi tidak jadi memindahkan, dan juga sebagian orang-orang Belanda waktu itu enggan ya, nggak mau pindah ke Bandung. Nah, sebetulnya kenapa ada wacana pindah ke Bandung, karena waktu itu juga di Batavia banyak terjadi wabah penyakit. Oh iya, nggak salah itu ya, kolera atau kolera ya. Itu yang saya baca itu dalam sejarah menimbulkan korban yang luar biasa sekali. Ya, betul. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang mati itu di Batavia itu. Terus mereka berpikir apa ya penyebabnya, terus mereka mungkin ada yang mungkin udah pernah ke kota Bandung, ke Bogor, tapi akhirnya mungkin ada ide gagasan Bandung ini iklimnya ternyata lebih cocok, mirip dengan di Eropa katanya gitu waktu itu, mirip dengan di Belanda. Jadi akhirnya karena mungkin mereka merasa oke mungkin kita lebih cocok tinggal di Bandung, jadi udahlah kita pindah aja ke Bandung gitu, idenya gitu, pemikirannya. Tapi ternyata nggak jadi gitu Pak. Tapi walaupun tidak jadi, ternyata banyak orang-orang Eropa, orang-orang Belanda khususnya yang sudah terlanjur senang tinggal di Bandung. Jadi diteruskan aja. Jadi mereka tetap tinggal di Bandung. Bahkan tahun 1940 itu puncaknya populasi Eropa ada di kota Bandung waktu itu. Dari seluruh kota-kota yang ada penduduk Eropa ya, ternyata tahun 1940-an itu populasi orang Eropa terbesar ada di kota Bandung. Jadi mungkin itu gambarannya kenapa kota Bandung punya banyak bangunan kolonial Hindia Belanda. Dan juga sebetulnya kota Bandung ini terkenal juga dengan bangunan-bangunan Art Deco, Pak. Art Deco itu apa itu? Art Deco itu adalah style. Jadi style arsitektur. Langgam arsitektur, style kita bilangnya style, gaya arsitektur. Walaupun tidak semua bangunan kolonial Hindia Belanda itu Art Deco, tapi waktu itu memang ada kejayaan atau puncaknya Art Deco memang yang dibawa dari orang-orang Belanda. Jadi kalau waktu itu Art Deco itu banyak turunannya, ada style-stylenya lagi gitu ya. Kalau Gothic itu masuk kelompok mana? Oh, Gothic itu masih
tahun 1400-1600, masih jauh di belakang Pak, gotik itu. Oh. Iya. Jadi waktu itu ada pernyataan bahwa bangunan Art Deco terlengkap itu hanya ada di 3 kota di dunia. Yang pertama di New York, Amerika. Yang kedua ada di Napier, New Zealand, Selandia Baru. Yang ketiga ada di Bandung, Indonesia. Gitu Pak. Jadi 3 kota di dunia yang memiliki Art Deco paling lengkap. Tapi sayangnya yang di Bandung sudah perlahan mulai hilang. Sayang ya. Pada itu sudah masuk nomor 3 di dunia iya, lagi ya. Betul, Pak. Tapi sejalan dengan itu, selalu Bandung itu dikaitkan dengan Paris van Java itu ya. Iya, nah ya, itu terkenal, ya. Mungkin karena sebenarnya bangunannya itu yang memang saya pikir bangunan di warisan Belanda di Bandung itu dibangun dengan satu keseriusan yang dan kekokohan, keindahan yang begitulah bisa bertahan sampai saat ini begitu kan? Ratusan tahun begitu kan? Iya betul Pak. Jadi ya kan waktu itu mereka sudah mungkin secara teknologi arsitektur modern ya, kita bicara arsitektur modern kan mereka sudah lebih maju dari kita. Jadi mereka sudah punya teknologi dan pemikiran-pemikiran itu waktu tahun itu kan, zaman itu. Nah itu dibawa ke sini, ke Indonesia. Tentunya apa yang ada di Eropa waktu itu dengan apa yang ada di kita pada waktu yang sama, periode waktu yang sama, itu sebetulnya sudah sama gitu. Jadi pasti ini sesuatu yang sudah maju di zamannya, di periode itu. Ya, jadi artinya apa yang diwariskan oleh Hindia Belanda itu tidak dalam arti tanda petik sebagai kolonial saja begitu ya. Jadi karena itu ada ungkapan dari salah seorang pemimpin kita bahwa kalau dia ada di gedung ini dia merasakan kolonial, saya kira kurang bijaksana ungkapan itu ya. Karena di dalam bangunan itu tidak semata-mata unsur politis, tetapi di dalamnya ada unsur seni yang harusnya tuh diapresiasi, karena seni itu kan sifatnya universal ya Bu ya. Betul. Nah karena itu seni itu selalu menginspirasi. Dan lebih baik, saya lebih bijaksana kalau kemudian bagaimana kita juga membangun bangunan yang juga kuat, kokoh, dan selalu bisa diwariskan menjadi heritage juga. Ya. Nah itu mungkin yang menjadi catatan kita juga, begitu ya. Jadi dalam membuat statement, kita juga harus senantiasa dilandasi dengan pengetahuan yang cukup komprehensif. Nah kita akan membahas di dalam segmen yang kedua setelah informasi yang satu ini.
Ya, kita akan masuk pada segmen kedua, di mana kita bersama dengan Ibu Sri Winarsi, atau kita panggil Ibu Wina Maria Kirana, yang membahas tentang satu dalam jurnal yang berkaitan juga dengan disertasi doktoralnya, kontribusi vernakular untuk arsitektur warisan Hindia Belanda di Indonesia kasus Jabir. Ucapannya betul Bu, mohon maaf kalau saya salah ya, ini bahasa Belanda yang bukan bahasa saya. Nah, saya izin mengulang sedikit tentang dua pertanyaan yang Ibu ulas di dalam menjadi dasar itu ya, menjadi premis dalam jurnalnya Ibu. Yang pertama adalah apa kontribusi pendekatan vernakular terhadap arsitektur Hindia Belanda. Yang kedua adalah bagaimana vernakular itu relevan ya untuk memahami nilai-nilai arsitektur Hindia Belanda ya. Lalu mohon Ibu dua pertanyaan ini mungkin menjadi cara berpikir sehingga lahirlah satu ulasan dalam jurnal itu. Silakan Ibu Win. Iya, jadi relevansi, ya mungkin yang pertama kontribusi ya Pak ya. Apa kontribusi vernakular atau kontribusi arsitektur vernakular terhadap bangunan atau arsitektur Hindia Belanda di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Itu ada, kalau dalam publikasi saya ada tiga kontribusi. Yang pertama itu adalah kontribusi secara budaya atau culture. Yang kedua adalah kontribusi aspek lingkungan. Jadi bagaimana bagaimana pemikiran-pemikiran vernakular menjawab iklim, menjawab lingkungan yang harus diantisipasi, bagaimana walaupun lingkungan panas, dingin, itu bisa orang yang ada di dalamnya bisa merasa tetap nyaman. Lalu yang ketiga adalah aspek teknologi. Jadi bagaimana konstruksi-konstruksi yang dimiliki oleh arsitektur vernakular ini mempengaruhi bangunan Hindia Belanda yang ada di Kota Bandung khususnya. Kalau secara culture atau secara budaya itu, dengan kasus studi saya, memang arsiteknya ini adalah Wolf Schumacher. Dia memang banyak menerapkan konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran budaya Jawa, khususnya budaya Jawa, di bangunan-bangunan karya-karya beliau di Kota Bandung ini. Kalau relevansinya apa? Jadi arsitektur vernakular ini menjadi relevan karena bangunan arsitektur Hindia Belanda bisa bertahan dan bisa beradaptasi dengan konteks Indonesia yang notabene adalah tropis, negara tropis, sementara negara Eropa itu kan subtropis, jadi berbeda iklim, walaupun berbeda dengan bangunan, mereka tetap membawa bangunan-bangunan yang bergaya westernnya itu, bergaya baratnya itu, tapi karena ada kontribusi-kontribusi yang tadi disebutkan, kontribusi-kontribusi vernakular, nah bangunan ini bisa bertahan lama di negara tropis atau di negara Indonesia. Gitu, Pak. Ibu tadi menyebutkan bahwa kan ada 3 aspek ya Bu ya, budaya, lingkungan, teknologi kan begitu kan. Nah, tadi sudah diperinci, tapi izinkan saya bertanya tentang budaya Bu. Ke budaya Jawa. Kalau saya di Jawa Barat, Bandung kan bukan Jawa, tapi kan Sunda Ibu. Iya, itu pertanyaan menarik Pak. Memang kenapa ya kok yang diimplementasikan atau yang dimasukkan adalah budaya Jawa, bukan budaya Sunda gitu. Nah itu memang pemikirannya arsitek tersebut. Jadi Wolf Schumacher itu dia memang dia tuh arsitek berkebangsaan Belanda, lahir di Indonesia, tapi dia kembali ke Belanda dulu. Dia wamil di Belanda Pak. Jadi dia tentara. Masih militer ya? Iya, tentara di korpsnya Zeni yang memang membangun-bangun. Terus dia selesai wamil itu dia kembali ke Bandung dan berkarir sebagai arsitek gitu. Jadi, nah tapi maaf nggak sebelum ke Bandung. Jadi mungkin dia sempat lama di Jawa, bukan di Jawa Tengah ya. Jadi bukan di Jawa Barat Pak. Jadi dia sempat menghabiskan ada periode-periode dalam kehidupannya dia di Jawa.
Jawa yang maksudnya Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah, jadi Jawa Tengah dan Wolf Schumacher ini dia melihat budaya Jawa itu sentralnya adalah candi, gitu. Candi. Jadi bagaimana dia mencoba juga melihat candi, karena buat dia sentralnya kebudayaan Jawa itu adalah candi. Ini pemikiran beliau ya. Jadi mengaplikasikan konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran membangun candi itu pada karya-karya beliau. Ya. Hanya kan kalau bicara candi itu kan saya lihat ada dua aliran besar gitu kan. Bisa candi yang Buddhisme, ada yang Hinduisme. Agak berbeda gitu ya. Kalau yang Ibu lihat di pengaruhnya Schumacher itu budaya Jawa yang pada Hindu atau Buddha ya Bu ya? Di literaturnya tidak ada sampai sedetail itu Pak, jadi tidak ada penjelasan dia yang mana gitu ya? mazhabnya yang mana, yang Hindu apa yang Buddha. Karena kalau Jawa Tengah kan bisa gini, kalau yang Hindu ya Prambanan, kalau yang Buddha ya apa namanya ya Borobudur kan, apa namanya yang Buddha kan Borobudur gitu kan, kan bentuknya agak beda gitu ya. Kalau saya tangkap Hindu tuh cenderungnya tuh seperti lincip-lancip gitu Bu. Pesan saya itu begitu. Kalau saya lihat juga candi yang ada di Jawa Timur, juga yang dipengaruhi oleh Hinduisme itu juga begitu. Tapi kalau candi yang Buddha agak berbeda gitu ya. Dia cenderungnya ada unsur bulat dan unsur begitu ya. Ya. Nah, tapi terlepas dari oke lah itu tidak ada referensi yang mengatur. Tapi kalau Ibu lihat pengaruhnya Schumacher ada di bangunan yang dia buat itu cenderungnya yang mana Bu? Yang cenderungnya agak runcing-runcing atau cenderungnya yang... Oh enggak Pak, jadi kalau dari literatur, dari referensi dan apa yang saya gali, bukan bentuk atau form yang dia yang ditampilkan. Iya, yang dia lihat terus ini dipindahkan itu bukan? Ya, dijadikan referensi. Jadi bentuknya nanti kayak candi gitu. Walaupun ada ya pemikiran-pemikiran ini bangunan Jaarbeurs ini sekarang bangunan Jaarbeurs ini bentuknya seperti candi, tapi ada juga yang bilang enggak, bukan candi, itu mirip-mirip bangunan arsitektur Art Deco. Jadi kan itu masih banyak ya perdebatan dan tidak ada literatur yang jelas-jelas menyatakan seperti itu secara clear ya, secara jelas. Tapi Schumacher ini kalau di beberapa bangunan-bangunan publik yang dia desain itu dia hampir selalu memasukkan ornamen Batara Kala. Batara Kala berarti Hindu semua. Hindu ya. Hindu. Batara Kala. Mungkin itu bisa jadi satu pemikiran ya. Mungkin candinya yang candi Hindu ya. Batara Kala di sini ada, tapi sayangnya tidak bisa di trace lagi karena bangunan ini sekarang interiornya sudah berubah. Tapi kalau salah satu bangunan karya Schumacher yang juga kasus studi saya itu adalah Museum Konferensi Asia Afrika atau bangunan Konferensi Asia Afrika yang Jalan Merdeka itu masih ada. Batara Kala, ornamen Batara Kalanya masih ada. Karena kalau begitu saya tangkap pada unsur bukan arsitekturnya, tapi pada unsur filosofinya. Filosofi, iya betul. Ya. Kalau diambil dalam konteks Batara Kala, maka Schumacher itu melihat filosofinya. Karena kolo itu dalam arti Jawa itu artinya sebagai waktu. Ya. Jadi dia ini juga adalah seperti sosok yang menentukan nilai keabadian, begitulah. Sehingga di balik itu saya sekedar meraba aja Ibu, saya belum membaca dengan cermat tentang konsepnya, tetapi saya mencoba melihat satu hubungan kemungkinan dia membayangkan sebuah keabadian melalui gedung ini, ya, yang Bathara Kala itu kan juga sebagai sosok dewa yang mendatangkan keselamatan, karena itu kalau di dalam caranya membangun orang Jawa itu selalu memperhitungkan Bathara Kala. Jadi dia misalnya kita ketika membangun ini Bu atapnya ini, sebelum dipasang atap itu langsung diberikan sesajen itu. Karena kalau tidak diberikan maka dipercaya nanti Bathara Kala ini akan memangsa orang-orang ini gitu kan.
Nah, ya kira-kira seperti itu. Walaupun ini hanya sekedar ini satu pandangan saja ya Bu ya. Nah, Ibu lalu tadi mohon maaf tadi yang relevannya tadi saya belum terlalu menangkap. Ibu boleh mengulang sedikit tentang. Ya jadi relevansi vernakular ya Pak ya. Relevansi vernakular terhadap bangunan arsitektur Hindia Belanda ini dia jadi bisa bertahan lama Pak. Bukan hanya bertahan lama bukan hanya karena kekokohannya saja, tapi bertahan lama dalam arti kan orang-orang atau user yang ada di dalamnya itu kan akan merasa nyaman. Ketika bangunan ini dia mengadopsi unsur-unsur vernakular ini. Bagaimana bangunan itu dia harus bisa menjawab tantangan iklim. Jadi bukan hanya bangunan Eropa yang plek dibawa dari Eropa ke sini, karena iklimnya beda gitu. Jadi bagaimana bangunan ini juga menjawab tantangan iklim. Lalu teknologinya, konstruksi-konstruksi, jadi konstruksi-konstruksi tradisional tetap digunakan. Terus satu lagi adalah aspek budaya yang tadi ya Pak ya. Jadi budaya. Dia akan lebih sesuai ya dengan masyarakat di Indonesia atau di Kota Bandung khususnya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, catatan yang saya tarik di sini adalah bahwa arsitek vernakular ini juga mencakup berbagai bangunan ya Bu ya. Ada termasuk pabrik ya. Lalu ada pertanian, rumah, sekolah ya, lalu rumah-rumah yang memperhatikan unsur untuk view-nya gitu ya. Dan saya lihat di Bandung itu seperti itu Bu ya, sehingga ada sebuah nilai keunikan sehingga orang merasa nyamannya itu bukan karena bangunan itu sendiri, tapi ketika bangunan itu diletakkan di dalam sebuah lokasi yang membuat orang itu betah gitu ya Bu ya. Ibu sebagai seorang arsitektur belajar juga hal itu ya Bu ya. Bagaimana Bu ya cara pemikiran di balik itu bagaimana Bu ya? Maksudnya siapa tahu Ibu omong begini bisa menginspirasi orang untuk ingin belajar studi juga arsitektur begitu. Ya Pak ya. Gitu. Ya gitu Bu. Ya. Mau daftar di prodi arsitektur. Gitu. Nah, maksud saya juga begitu kan? Iya. Ini kan hal yang menarik kan ya ke depan ini saya kira bangunan rumahnya jangan kotak-kotak begitu kan. Harus memperhatikan aspek-aspek yang saya juga mau belajar di situ. Silakan Ibu. Jadi maksudnya bagaimana bangunan itu bisa menjadi bangunan yang nyaman untuk penghuninya gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi kalau kita belajar ke bangunan-bangunan Hindia Belanda jadi kalau boleh saya tarik mundur Pak, sebetulnya dulu itu waktu awal-awal Hindia Belanda di Indonesia, mereka membawa arsitektur Belanda atau Eropa itu plek gitu ya, jadi dibawa ke sini. Gitu. Tapi lama-kelamaan ada pemikiran-pemikiran dari arsitek-arsitek di periode tahun 19 awal. Salah satunya yang Wolf Schumacher itu. Jadi kan banyak arsitek-arsitek Belanda yang datang ke Indonesia karena mereka dapat tugas untuk membangun infrastruktur, fasilitas. Jadi ada pemikiran gitu, bagaimana lokalitas itu juga harus muncul. Karena ternyata lokalitas itulah yang membuat masyarakat atau usernya itu merasa nyaman tinggal di dalam. Gitu. Kenapa lokalitas? Karena ya jelas lokalitas itu kan sangat kontekstual gitu ya Pak. Sangat kontekstual dengan di mana bangunan itu berada. Gitu. Jadi nah kemudian juga ada politik etis ya, waktu itu kan Belanda memperlakukan politik etis di mana bangsa yang dikolonize atau yang dijajah juga itu harus punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah, mereka juga berpikir seperti itu. Jadi mereka berpikir secara arsitektur, bagaimana arsitektur tradisional Indonesia juga punya kesempatan yang sama untuk bisa maju. Gitu. Nah, jadi balik lagi sebetulnya kita harus berpikirnya kontekstual. Jadi apa yang ada di situ ya bangunan itu harus menyesuaikan gitu Pak. Jadi kalau buat saya di mana bumi dipijak langit dijunjung itu peribahasa yang sangat luas artinya, bahkan itu sangat relevan dengan arsitektur. Jadi apa sih sumber daya apa yang ada di situ, material apa yang bisa kita gunakan di sekitar kita aja. Itu. Jadi nggak perlu effort sangat besar untuk mendatangkan material dari jauh-jauh ke sini gitu ya.
Terus bagaimana dengan juga potensi-potensi tukang-tukang atau craftsmanship yang ada di sekitar kita. Sehingga juga nanti kan potensi-potensi craftsmanship itu atau kemampuan tukang-tukang itu kan juga akan sustain ya, tetap ada. Nanti dia bisa meneruskan ke generasi berikutnya. Ya, kita makin diperdalam ya dengan arsitektur vernakular dalam kaitannya dengan warisan bangunan Hindia Belanda. Ya. Nah, kita akan lanjutkan dalam sesi yang terakhir, sesi ketiga setelah informasi yang satu ini. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim GWM Lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Kita kembali pada segmen ketiga, program Inspirasi Maranatha. Kita masih ditemani oleh narasumber kita, Ibu Sri Winarsi Maria Kirana, dosen arsitektur dari Universitas Kristen Maranatha. Jadi kan prodinya mau pindah ya. Nah, Ibu, saya ingin melanjutkan ya, Ibu kan ada kaitan yang sangat spesifik kasus Jailbirds bangunan itu ya Bu ya. Ibu, kalau saya lihat ini dibangun antara tahun 1920 1921 gitu ya. Nah, mungkin dijelaskan itu apa yang disebut dengan Jailbirds itu ya, mungkin bahasa Belanda yang mungkin adalah satu istilah teknis yang mungkin kita perlu memahami dan juga korelasinya juga dengan apakah itu masih berlangsung juga diteruskan tradisi itu. Silakan Ibu. Baik. Jadi Jailbirds itu bahasa Belanda, jaar itu kan tahun. Tapi sampai sekarang birds itu belum tahu secara definitif arti birds itu kalau kita penggal gitu. Tapi jadi itu semacam expo tahunan yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Idenya atau gagasannya adalah waktu itu Belanda berpikir bahwa di Hindia Belanda atau di Indonesia dulu disebutnya kan Hindia Belanda ya Pak. Di Hindia Belanda ini kan banyak sumber-sumber daya alam ataupun industri-industri yang sebetulnya punya nilai jual yang baik gitu. Jadi mereka berpikir bahwa harus ada satu tempat atau satu wadah untuk bisa menjual ini dan juga mempertemukan
produser dengan konsumen. reseller, ya, produser dan reseller gitu. Jadi dan Jaarbeurs ini tidak hanya ada di Bandung atau di Hindia Belanda, tapi di Belanda pun waktu itu memang sudah ada. Di Belanda ada Jaarbeurs. Nah, lalu ide ini muncul dan mulai dibangun tahun 1920, selesai tahun 1921, betul Pak, oleh arsitek berkebangsaan Belanda yang sudah disebutkan tadi, Wolf Schumacher. Wolf Schumacher ini arsitek, kemudian dia berpraktek sebagai arsitek dan banyak karya-karya Schumacher di Kota Bandung, baik itu bangunan hunian biasa ataupun bangunan-bangunan fasilitas publik lainnya. Lalu setelah Schumacher pun dia menjadi dosen di ITB, di Technische School Bandung ya, dulu namanya kan belum ITB. Dan Schumacher juga adalah dosen dari Soekarno, karena kan waktu itu Soekarno sekolah arsitektur di ITB. Insinyur ya dia. Ya, insinyur gitu Pak. Nah itu Jaarbeurs ini berlangsung sampai, jadi setiap tahun ada terus, dari mulai tahun 1920 sampai 1943. Jadi waktu sebelum Jepang masuk. Ya, jadi 1943 Jepang masuk, ya ini sudah tidak berjalan. Jepang masuk, ya sudah otomatis berhenti kegiatan. Programnya berhenti. Ya. Nah, jadi selesai Jaarbeurs itu. Tapi Jaarbeurs ini bukan hanya kegiatan, tapi dia adalah sebuah bangunan ya Pak. Sebuah bangunan yang sampai sekarang bangunannya tetap ada, walaupun sudah berganti fungsi. Bangunannya tetap ada, berganti fungsi, lokasinya tetap sama. Lokasinya itu ada di Jalan Aceh. Kalau sekarang namanya Jalan Aceh. Kalau dulu itu Jalan Manado Straat. Terus di belakangnya itu masih sama, Jalan Belitung, terus Jalan Banda. Jadi dia ada dikelilingi oleh empat jalan. Nah, kalau sekarang sudah Jalan Manadonya sudah diganti, jadi depannya itu Jalan Aceh. Jadi lokasinya tetap sama di seberang lapangan Saparua. Jadi kalau orang Bandung sih pasti tahu bangunan ini gitu. Sekarang bangunan ini adalah bangunan milik militer, miliknya Angkatan Darat, menjadi markas Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Gitu Pak. Jadi gedungnya sih masih ada, jejaknya masih ada. Dan tulisan Jaarbeursnya pun masih ada. Dulu sempat ditutup, terus jadi memang bangunan ini tuh sebetulnya ikonnya Kota Bandung kalau buat saya. Jadi bangunan ini cuma ada satu di Kota Bandung. Jadi fasad depannya atau bagian depannya bangunan itu ada 3 patung. Ada 3 patung Pak, 3 patung. Nah patung-patung ini dulu di beberapa tahun beberapa tahun yang lalu, berapa lama itu sempat ditutup patung ini. Gitu, patungnya apa Bu? Gambar patung apa? Patung orang Pak. Tapi ada juga yang menginterpretasikan ini dewa ya, dewa Yunani gitu. Seperti Zeus. Iya, nanti Pak Yones bisa lewat, bisa sambil olahraga Pak di Saparua, terus nanti melihat bangunan Jaarbeurs. Memang nggak boleh masuk karena punya instasi militer. Ya. Tapi dari jalan kelihatan, jadi memang menarik bangunan ini. Nah, jadi ini ada kesempatan waktu itu saya mengutarakan ke Panglima TNI waktu itu Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa bahwa saya ingin meneliti, tapi kasus studi saya bangunan Jaarbeurs ini karena sudah jadi bangunan militer ya Pak ya, jadi izinnya harus khusus. Lalu beliau mengizinkan, lalu beliau merefer saya ke komandan Kodiklat waktu itu adalah Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Ignatius Yogo. Waktu itu beliau mengizinkan, lalu saya mulai penelitian di sana. Dan rupanya waktu itu
ketika pergantian pemimpin yang baru punya keinginan mengetahui sejarah bangunan tempat beliau bertugas. Jadi kantor. Ya. Jadi memang itu kalau di militer memang seperti itu. Jadi mereka harus tahu sejarah satuan di mana mereka ditempatkan gitu, Pak. Jadi beliau ingin mengetahui sejarah yang betul-betul karena beliau tahu ini bangunan Belanda gitu. Jadi waktu itu saya diminta menghadap, diminta untuk menceritakan, dan beliau langsung berinisiatif bahwa ini bangunan harus bisa menceritakan sejarah yang utuh untuk warga Kota Bandung, paling tidak untuk Kota Bandung gitu. Jadi atas inisiatif beliau, penutup patung itu dibuka. Jadi ini akhirnya dibuka. Itu jadi tahun 2023 dibuka. Lalu tulisan Jaarbeurs juga dibuka oleh beliau. Jadi saya pengen katanya bagus. Ini harus utuh. Biarkan saya beliau bilang saya punya hak, ini adalah bangunan tempat saya bertugas, berarti saya ada hak penuh untuk membuat bangunan ini seperti apa. Jadi beliau ingin masyarakat silakan mengapresiasi, ya kita tidak perlulah berdebat karena kan waktu itu debat tentang patung karena dianggap A, B, C, D gitu. Jadi sehingga udah ditutup gitu. Tapi kan beliau bilang itu kan gimana cara orang melihat. Betul, pandangan orang gitu. Tapi kan kita harus menyuguhkan sesuatu yang utuh, buat apa ditutup-tutupi, beliau bilang begitu. Jadi sayang sekali saya lewat tapi kurang cermat terhadap patung-patung itu. Tapi maksud saya dari patung itu saya ingin menangkap pemikirannya, Bu. Ya. Filosofinya apa? Ya, tadi kalau disebutkan dewa-dewa Yunani itu menarik sekali karena Belanda berarti dipengaruhi oleh filsafat. Itu pasti ada tujuan yang lebih besar daripada sekedar Jaarbeurs itu sebagai satu festival tahunan gitu. Pasti ada sebuah message yang mau disampaikan. Apakah Ibu sempat memikirkan itu? Enggak, Pak. Jadi waktu itu saya hanya baca literatur karena saya juga takut ya, karena kalau nggak ada referensi atau literatur, nanti saya tidak berani ini lebih jauh. Jadi memang katanya itu dewa apa ya yang dia memanggul dunia itu dewa. Oh iya, mengangkut bukan dunia, bumi. Atlas ya, Atlas. Itu dewa apa? Atlas. Iya, dewa Atlas. Dewa Atlas ya. Nah, jadi katanya begitu karena posisi patung itu ada di hampir dekat ke atap. Jadi ada di atas. Nah, katanya waktu itu pun argumentasi ya Pak. Jadi kan kita tidak mendengar langsung dari arsiteknya, dan di buku literatur tentang bangunan ini pun tidak disebutkan secara jelas gitu. Jadi itu pun interpretasi dan argumentasi bahwa waktu itu memang perekonomian Hindia Belanda banyak ditopang oleh Expo tahunan ini. Jadi secara ekonomi dia banyak menghasilkan uang untuk keuntungan untuk membantu perekonomian di Belanda. Gitu. Tidak hanya di Hindia Belanda tapi di Belandanya juga dia menopang perekonomian di sana. Karena di sana waktu itu kan masih krisis ekonomi, perang. Dalam arti yang seperti itu saya agak memahami itu. Jadi Atlas sebagai memikul bumi ini dalam rangka memikul juga perekonomian, kehidupan lah, sebagai support media itu sebagai support yang sangat efektif. Jadi kira-kira kalau Ibu lihat Jaarbeurs itu kemudian hanya bisa bertahan sampai sebelum Jepang masuk ya Bu? Jepang masuk kan 1942 itu ya? 42 masih Pak. 42 masih ya? Terus udah setelah 42. Biasanya tuh bulan Juni, Juli gitu diadakannya itu ya. Apakah itu waktunya bersamaan dengan di Belanda, di Nederland, atau hanya waktunya ini disesuaikan dengan kondisinya Indonesia? Belum tahu ya. Kurang tahu Pak. Apakah di bulan yang sama atau enggak? Baik Bu. Nah Ibu dalam
catatan Ibu ada bangunan Jailbirds itu sebagai interaksi barat dan timur ya Bu ya. Iya. Saya kurang jelas apa yang disebut dengan interaksi barat dan timur itu. Iya. Jadi interaksi yang terjadi, ada sebuah interaksi yang terjadi adalah ada satu pemikiran atau budaya kita, budaya timur, dan mungkin kalau dari barat dia lebih pada porsinya pada teknologi atau ilmu pengetahuannya. Jadi teknologi ilmu pengetahuan dari barat, lalu ini yang lokal atau yang ya kultur kita, budaya kita. Terus lalu mereka berinteraksi. Nah, interaksi walaupun mungkin porsinya di sini lebih besar, yang barat lebih besar ya, karena ya jelaslah arsiteknya arsitek Belanda kan, pasti dia lebih menguasai apa yang ada di barat gitu. Walaupun porsinya mungkin yang teknologi ataupun ilmu pengetahuan barat yang lebih besar, tapi ternyata apa yang saya temukan itu interaksi yang saling menguatkan. Jadi tidak ada yang satu mendominasi yang lain. Jadi saling menguatkan. Nah, interaksi yang terjadi juga adalah suatu yang paradoks. Walaupun suatu yang paradoks itu ternyata saling menguatkan. Jadi kita bisa melihat yang tradisional dan kolonial. Terus kita bisa melihat yang craftsmanship dan teknologi. Terus kita bisa melihat ya tadi ya budaya pemikiran-pemikiran yang mungkin dianggapnya mistis ya, dengan pemikiran-pemikiran rasional, logika gitu. Ya, jadi seperti itu Pak interaksinya. Saya sangat terkesan itu bahwa sebuah bangunan itu bisa mencerminkan sebuah interaksi, ya. Dan interaksi ini adalah bagi saya sesuatu yang sangat sulit karena cara berpikir barat dan timur itu sebenarnya kan tidak mudah untuk dihubungkan gitu kan. Premisnya ada sudah beda gitu kan. Tapi itu kemudian bisa saya hanya bertanya, kalau Ibu meneliti tentang seorang arsitek Belanda yang sebenarnya adalah tentara, tapi dia itu punya jiwa yang tidak sekedar tentaranya yang ditampilkan, justru adalah karya arsitekturnya yang luar biasa ya, Schumacher ya Bu ya. Schumacher. Schumacher ya. Nah, Schumacher itu kalau boleh saya tanya, memang dia sebagai seorang tentara itu memang dia belajar khusus atau dia otodidak ya Bu dalam hal ini? Sehingga dia bisa menjadi seorang dosen. Jadi tentara karena wajib militer. Karena wajib militernya. Ya, tapi dia korpsnya Zeni Pak. Jadi kan di militer ada ya, yang Zeni itu yang korps yang membangun Pak. Jadi yang insinyur kalau zaman dulu kan yang membangun. Tapi dia setelah ya dia lulusan Breda di Belanda, sekolah militer, tapi dia kan sekolah arsitektur juga, Pak. Jadi memang dia memang dia punya latar belakang pendidikan arsitektur. Ya. Nah, Ibu, kita sudah belajar banyak ya tentang tulisan Ibu ya, tentang kontribusi vernakular dalam arsitektur warisan Hindia Belanda ya, khususnya dalam kasus Jailbirds bangunan itu. Silakan Ibu menyampaikan closing statement kepada kita semua. Silakan Ibu. Baik. Jadi mungkin apa yang bisa kita pelajari atau sudah saya pelajari di arsitektur kolonial Hindia Belanda khususnya. Diulang aja atau langsung aja? Diulang. Oke. Baik, jadi apa yang mungkin sudah kita sama-sama pelajari dan apa yang sudah saya pelajari selama ini, ya mungkin apa yang saya pelajari hanya masih sedikit ya, masih sebagian kecil dari arsitektur peninggalan Hindia Belanda. Ternyata bahwa ketika kita memperhatikan konteks, itu akan menghasilkan inovasi-inovasi yang mempunyai karakter kuat dan inovasi yang mungkin di tempat lain tidak kita temukan. Jadi alangkah sangat bijaknya kalau kita sangat memperhatikan konteks di mana bangunan itu berada. Kalau ini relevansinya dengan bangunan, Pak.
Jadi kita juga tetap harus menghargai bangunan-bangunan peninggalan Belanda ini, karena ini juga menjadi sebuah tempat khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa, bahkan arsitek-arsitek yang mahasiswa arsitektur dan arsitek yang ingin belajar tentang arsitektur Eropa, tapi tidak punya kesempatan untuk pergi keluar, tidak punya kesempatan untuk pergi ke Eropa. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk pergi ke Eropa, belajar, melihat, mengalami arsitektur Eropa. Ketika kita masih memiliki ini, mungkin kita harus mempertimbangkan bahwa ini adalah menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa arsitektur, tempat pembelajaran buat kita semua, bahwa kita punya sesuatu yang berharga di sini, di Kota Bandung khususnya. Ya, kita berikan satu aplaus ya untuk Ibu Wina yang sudah berjerih payah, dan saya sangat berterima kasih Ibu bisa meyakinkan pimpinan dari komandan siapa tadi yang bisa sampai membuka itu ya. Ini suatu pembelajaran juga, jadi jangan berpikir selalu negatif terhadap satu hasil karya budaya atau arsitektur. Mari kita hargai karya-karya itu karena keyakinan iman kita itu tidak ditentukan oleh itu semua. Tapi iman yang dewasa adalah iman yang mampu melihat kekayaan-kekayaan yang ada, tetapi kita juga bisa menumbuhkan dari originalitas yang kita miliki. Ibu Wina, terima kasih untuk karya yang sudah Ibu torehkan dan juga tulisan yang tentunya bermanfaat ya. Amin. Semoga Ibu ke depan makin dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan bidang studi. Nah, kita akan mengakhiri percakapan ini dengan doa dan mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang terus berkarya dan memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan kepada setiap kami, khususnya kepada Ibu Wina yang sudah Engkau pakai. Di dalam percakapan ini Tuhan juga meneguhkan setiap langkahnya ke depan untuk menjadi seorang dosen, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang akademisi yang semakin memberikan inspirasi dan menggerakkan dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk memperdalam banyak hal kepada setiap orang sesuai dengan bidang yang Ibu Wina pelajari. Kami serahkan percakapan dan hasil talkshow yang sudah terjadi di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.